Netizen dibikin gempar karena ada warung sate yang bisa menjual ribuan tusuk setiap harinya. Bahkan omset sehari warung sate ini bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Penjual sate memang bisa ditemukan di mana saja. Tapi hanya ada beberapa penjual sate yang bisa menjual sampai ribuan tusuk sate seperti di warung sate yang satu ini. Salah satunya sate kambing leces gaul di Sumedang yang saat ini makin viral dan digemari banyak orang dari berbagai Ledakan daerah. leces gaul, apakah memang sebelumnya pernah singgah atau memang menyengaja gitu? Terus sekarang ini Pak gimana Pak? Saya belum, baru pertamanya. Oh, Pernah dilihat di medsos. Jadi penting sekali Pak ya. Jadi Bapak, saya yakin nih Bapak semuanya ini pencinta kuliner Pak. Akan tetapi kira-kira ada yang membedakan, walaupun Bapak baru sekarang ini gitu, kira-kira apa yang membedakannya Pak dengan kuliner yang lainnya Pak? Khususnya sate Pak. Dari dadakan, dan muda kayaknya. Muda, kita bisa Iya. itu. Jadi ada pembeda Pak ya. Ya, Kedepannya aja Pak ada rencana lagi Pak ya. insya Allah. Mungkin lebih berkenan Pak. Apa tongsengnya, apa satenya gitu. Suaranya kan berkenan, Pak. Oh gitu Pak ya. Man, ininya, Betul. teksturnya, Oh teksturnya Pak ya. lembutnya, Betul. sangsingnya. Oh iya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Bapak bisa berkenan. Kan gini Pak, di sini juga menyediakan bukan saja dadakan, juga untuk apa namanya penawaran-penawaran untuk bawa pulang juga, untuk acara-acara hajatan juga bisa dipesan Pak di sini. Di antara makanan kuliner yang disukai oleh teman-teman apa nih? Sate sama tongseng. Wah luar biasa ya. Jadi pesannya langsung ke sana gitu ya. Biasanya kalau pesan nih berapa porsi biasanya? Paling banyak waktu itu ke sini berapa orang ya? Ada 10 ya? 10 orang. Oh luar biasa ya. Biasanya dalam waktu pekerjaan atau kumpul-kumpul atau apa kira-kira nih langsung? Kumpul-kumpul keluarga aja. Kumpul-kumpul keluarga. Betul betul. Saya yakin bahwa ibu-ibu semuanya pencinta kuliner. Kira-kira yang membedakan dengan yang lainnya apa nih kira-kira di warung sate jasa gaul ini? Rasa aja paling. Rasa enak. Oh, di antara sekian makanan yang lebih disukai apa? Kalau kesini sih tongseng. Tongseng sama sate. Oh gitu. Ya, tapi alhamdulillah semuanya sudah nyoba. Sudah nyoba ya. Mohon tadi sudah menyantap makanan Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu? Alhamdulillah saya suka Pak. Saya yakin Ibu pencinta kuliner. Kira-kira Bu, ini menyengaja atau gimana Bu? Enggak juga sih, lewat aja. Oh lewat aja Bu ya. Jadi kalau begitu baru pertama kali berarti di sini? Beberapa kali. Berapa kali? Setuju. Iya, betul. Nah, jadi terus biasanya yang dipesan apa aja di sini? Saya paling suka sate kambing sih Pak. Subhanallah ya. Itu favoritnya kebetulan ada di sini ya. Iya. Di sini kan menyajikan ada ayam, ada kambing, ada sate sapi dan sebagainya. Terus kira-kira makanan tambahannya apa biasanya bisa? Saya nggak pakai tambahan sih Pak, jarang pakai nasi juga. Oh, jadi cemilan juga ya? Iya betul. Seperti ke sini. Iya. Tapi pertama kali tahu di sini ada warung sate ini dari mana Bu? Sering lewat karena kantor saya di seberang di iya, Parakan Muncang. Betul. Sering memberi kabar ke kawan-kawan di sini ada warung sate ya. Teman-teman kantor saya sering makan di sini. Oh, luar biasa. Terima kasih Bu. Bapak di sini baru pertama kali atau sering nggak makan di sini Pak? Kebetulan ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Kira-kira yang dipesan tadi apa aja Pak? Dipesan Tadi sate kambing sama gulai kambing. Oh luar biasa ya. Sama sate sapi. Ini kenapa spesial kambing atau memang sudah keluarga biasa berkenan untuk makan sate kambing atau? Kalau ini udah biasa sih Pak. Udah biasa. Udah biasa ya. Oh, Udah iya. biasa sering makan sate kambing. Cuman kebetulan saya kan baru pertama kali sini, biasanya di Sumedang. Oh begitu Pak. Iya. Nah sesudah Bapak mengkonsumsi makanan yang ada kami sajikan, kira-kira gimana kesan-kesannya Pak? Luar biasa enak makanannya. Satenya enak. Di Gitu sini ya. juga, Betul. Terus dari bumbunya juga pun beda dari yang lain gitu ya. Betul. Gitu. Ya semoga aja bisa memberikan ya katakanlah sajian dari kami berkenan. Ya. Kira-kira siapa ini yang ke Bapak kasih kabar nih? Andai kan Bapak sudah mengkonsumsi makanan di kami ini. Ya mungkin nanti kerabat, rekan, keluarga, orang tua mungkin saya ajak. Kalau makan mah sering, cuma nitip. Sekarang baru makan di sini baru sekarang. Gimana? Enak. Pelayanannya ramah. Yang di biasanya Sate itu kambing sama sapi. oh, Kalau nitip sama anak sering kesini anak saya. gitu yang dipesan di berapa?
Sate. Sekarang langsung ya, fresh gitu. Iya, enak. Yang biasanya Bu yang membedakan dengan saya sih minggu juga sering jajah abang ini sering makan di warung sate lainnya yang bedakan apa Bu? Ya lebih fresh aja. Soalnya kan ini dagingnya langsung. Enak. Kalau di tempat lain ya biasa aja. Kalau di sini enak. Enak. Di sini banyak varian Ibu ya. Iya. Tapi juga ada kambing. Kira-kira lebih keluarga lebih senang mana biasanya Bu? Biasanya seringnya sate. Sate sapi sama kambing. Berkait dengan apa warung sate ini kira-kira gimana Pak testimoni ini pesan-pesannya Pak? Bagus lah, karena kita kesini udah 3 kali ya. Yap. Udah 3 kali, keempatnya sekarang. Mhm. Tapi belum nyoba ke menu yang lain. Tapi yang menu paling sate kambing, terus gulai kaki ya. Bisa enak. Yang membedakan Mohon izin barangkali ini kan hanya testimoni aja Pak. Yang membedakan dari yang lainnya apa ini kira-kira? Tekstur daging sih nggak terlalu lembek. Masih ayah gegelun kan. Betul. Terus kemudian bumbunya lepok. Kira-kira yang siapa yang barangkali yang menginformasikan pertama kali ini bahwa di sini ada warung sate dengan gaul? Ya saya Pak. Karena keempat kali datang ke sini. Oh gitu. 4 kali dengan sekarang. Kali harus gratis. Tinggal bicara ke Pak Bos. Udah 4 kali soalnya di sini. Oh iya. betul. Kalau saya baru pertama kali. Oh gitu ya. Kesan Ibu gimana Bu sesudah Ibu mengkonsumsi hari ini kan Pak Ibu per hari ini barangkali pertama kali kan? Dari Enak sekali. dari angka 1 sampai 10 Dok. 9 lah ya. 9. Ya. Keberhasilan warung sate Leces Gaul banyak mengundang rasa penasaran. Siapa orang di balik kesuksesan warung sate yang terkenal sampai ke mancanegara ini? Berikut ini tips rahasia dari Haji Eet Sunaria sebagai Direktur Warung Sate Leces Gaul agar sukses dalam usaha kuliner. Saat ini saya berada di warung sate Leces Gaul. Kebetulan kita sudah berdampingan dengan pemilik warung sate Leces Gaul, yaitu Bapak Haji Eet Sunaria. Di sini mungkin kita akan berbincang-bincang bagaimana sosok atau cara atau kiat bagaimana Pak Haji Eet Sunaria sebagai pemilik sekalipun direktur warung sate Gaul dalam mempertahankan kualitas makanan sate kambing, sapi, ayam dan lain-lainnya, sekaligus bagaimana kiat-kiat bagaimana Pak Haji cara memberikan motivasi support pada karyawannya. Selamat siang Pak Haji. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam ini saat ini Pak Haji sehat ya. Alhamdulillah. Ya, ini sebelum kita ke pokok pembicaraan, mungkin ini sudah berakhir ya, sudah berlalu ya hari ulang tahun RI yang ke-92. Ya, udah habis. Mungkin ini akan menjelang pilkada beberapa hari lagi. Ya. Tapi oke lah, Pak Haji tetap fokus dalam berbisnis kuliner ini. Pak Haji, mungkin saya minta minta informasi, keterangan dari Pak Haji, bagaimana sih produk yang bagus untuk penyajian sate dan lain-lain ya di warung sate. Ini cara memilih dan menyajikan, memasak dan sebagainya. Menurut Pak Haji sebagai Direktur Warung Sate gimana Pak Haji? Alhamdulillah kita tersyukur ini mah masih dikasih umur panjang juga kesehatan, alhamdulillah ya. Warung Sate Gaul, alhamdulillah kita untuk menjaga kualitas, untuk menambah konsumen ya, untuk mengatur semua karyawan ya, terutama masalah menjaga kualitas ya. Kualitas terutama rasa yang kita dipasak udah masuk di lidah pelanggan ya, kita tetap dipertahankan, jangan dirubah-rubah.
Kalau pasakan itu udah masuk di lidah pelanggan. Iya. Terus masalah pengaturan karyawan, Iya. penyajian, melayani tamu paling terbaik di warung sate. Ini saya dilaksanakan seminggu sekali rapat apa meeting lah, gitu. Iya. Bisa dibilang meeting kalau perusahaan Iya. itu. Habis malam habis tutup langsung ada acara meeting kurang lebih 1 jam 2 jam. Itu bagaimana caranya untuk melayani tamu terbaik, melayani tamu tercepat, Ya. melayani tamu yang sopan santun, Ya. juga tercepat, juga itu bisa diterima oleh semua pelanggan, Ya. semua konsumen. Ya. Alhamdulillah. Dari sekarang sampai ke belakang, pelayanan warung sate Lesgau dari diterima oleh konsumen. Banyak yang masukan-masukan itu pelayanan tercepat, Ya. karyawan terbaik, itu masukan dari konsumen, pelanggan. Alhamdulillah. Ya. Terus masalah barang tuh kalau kita udah ada di menu semua yang ada di menu tuh barang tuh harus ada. Ya. Jangan di menu serba ada. Ternyata kalau ditanyain, kalau dipesan Ya. nggak ada. Itu jangan gitu. Buat kecewa. Semua yang ada di menu tuh Harus ada. barangnya tuh. Ya. Stok standby. Ya. Gimana caranya ngambil barang kayak kepala kambing utuh kan agak susah gitu. Ya. Agak susah sebenarnya itu, Ya. agak susah. Kepala kambing utuh sama kaki kambing Ya. agak susah. Ternyata kalau kita udah ada jalan, alhamdulillah. Sekarang masuk barang 1 bulan tuh kurang lebih hampir itu banyak alhamdulillah. Jadi tercukupi lah, Iya. terpenuhi. Alhamdulillah. Artinya setiap pemesan konsumen itu ada Pak Haji ya? Iya, ada. Artinya Semua yang ada di menu ada. iya. Artinya kan dalam hal ini persiapan lebih matang. Dari kepala kambing misalkan harus stok. Iya. Kaki kambing harus stok. Nah ini caranya Pak Haji itu gimana? Cari di pasar atau ada langganan? Ya, itu setahu kita barang itu di mana adanya, yang paling banyak di mana dicari. Alhamdulillah udah ketemu, sekarang jadi gampang. Terus menunya kan itu kepala kambing utuh, juga kaki kambing, juga kaki sapi utuh, satuan, dibikin. Yang ada di menu itu ada, alhamdulillah. Masuk lagi di lidah pelanggan, alhamdulillah. Alhamdulillah, masuk lagi, alhamdulillah. Nah Pak Haji, untuk melihat atau menilai bahan baku dalam ini mungkin semua daging dan sebagainya, Ya. mungkin Pak Haji bisa melihat mana yang sehat, mana yang baik, mana yang kurang baik. Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Kalau masalah daging, saya nggak akan Sudah kalah sama orang lain. Sebelum saya jualan pasakna, jualan pasakan warung sate, saya tuh punya rumah potong hewan tuh kurang lebih 20 tahun. Pemasok daging ke jongkok-jongkok ke pasar-pasar, kurang lebih 20 tahun. Sebelum saya jual matangnya, mentahnya dulu. Jadi masalah pengelola daging saya tuh nggak bakal kalah sama orang lain. Insya Allah. Ya. Selama sekian tahun Pak Haji, dari saya mau kenal Pak Haji mungkin dari tahun 2019. Ya. Saya setiap datang pasti makan Pak Haji. Ini saya pribadi. Dan pelanggan juga tidak pernah komplain. Daging atau pasakan menu yang ada Pak Haji itu semuanya rasanya fresh. Ya, alhamdulillah, tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah. Nah ini kebanyakan kan maaf ya, untuk yang lain kan kadang-kadang ada sedikit nggak enak lah ya, aroma dan sebagainya. Nah ini untuk menjaga kualitas rasa dari daging tersebut gimana Pak Haji? Ya itu terutama bahan baku tuh ya emang benar-benar yang harus yang bagus. Terutama kambing. Yang dibikin sate kambing itu benar-benar motong tuh yang dibikin yang atas nama sate kambing Darakan Lesgau tuh benar-benar motong tiap hari tuh. Dadakan ya? 5 sampai 6 satu hari itu. Benar-benar. Jadi dipotong pagi langsung diturunin, langsung ditusukin, langsung dibakar gitu ya. Sore motong lagi gitu. Terus sapi juga gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, terutama itu menjaga kualitas. Kalau kita punya barang basi, jangan dijual. Kalau barang basi laku tuh jangan bangga, itu harus itu menghambat konsumen Pak Haji. Menghambat konsumen itu. Makanya dengan itu kualitas itu dijaga. Rasa yang udah masuk ke lidah pelanggan pertahankan itu. Nah, walaupun rasa, tapi itu kan punya ciri khas. Setiap warung, setiap rumah makan, setiap lokasi beda-beda itu kan. Jadi
jadi khas di warung sate Leces Gaul kayak gini, ya udah pertahankan kalau kita udah masuk di lidah pelanggan, gitu aja. Ini pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun Pak Iya. Haji ya. Ini kan ini mitos atau gimana ya menurut Pak Haji ya? Katanya kalau motong kambing atau mencit domba dan sebagainya itu ada doa khusus sehingga tidak bau Pak Haji. Dan di Pak Haji nggak pernah bau. Menurut Pak Haji sendiri gimana? Di mitos atau apa? Kalau enggak, sebenarnya tuh motong kambing nggak usah di jampean, Iya. itu kenging di jampean. Oh gitu ya. Kenging, Iya. Bismillahi Allahu Akbar cukup, Iya. cukup. Tapi dengan syarat pilih kualitas yang paling bagus, Iya. terutama kambing. Buat Iya. yang dipotong tuh di apa tuh dicek dulu sama Iya. dokter hewan. Iya. Makanya dengan itu saya tuh selalu berdekatan dengan dokter hewan. Oh iya. Sebelum dipotong kambing dicek dulu, Iya. benar, Betul. gitu. Kualitas Pak Haji ya. Kualitas itu Iya. untuk menjaga kualitas. Terus habis dipotong, barangkali ada yang gagal itu daleman misalkan, itu jangan dipasak, buang aja Iya, itu. Iya. Itu untuk menjaga kualitas. Jadi berisiko juga ya. Kalau memang ada dalaman yang rusak dibuang tuh termasuk Dibuang ada aja. kerugian Pak Haji. Enggak rugi. Nah ini untuk menutup kerugian itu gimana Pak Haji nih? Ya gimana Perhitungannya. apa tuh Perhitungan. bisa aja dari Iya. mana aja. Yang Iya. penting barang basi jangan dijual gitu aja. Buang aja ya. Buang aja. Oke. Jadi ini tetap sudah sekian tahun warung sate Leces Gaul tetap mempertahankan kualitas. Yang Iya. ternyata rasanya fresh terus saja, nggak berubah gitu kan? Ya terus kan menu-menu tuh sekarang tuh nama lagi. Iya, Nama diantaranya- lagi gitu. diantaranya Tapi nggak sekarang- sekaligus. Iya. Saya lihat di rumah makan orang lain. Saya nanya-nanya, kayak saya di Malioboro tuh pernah makan Jogja. Ya. di Jogja tuh. Saya makan, lihat di menu bagus, di spanduk bagus tuh, oh serba ada. Pasti tanyain nggak ada. Oh, Pasti tanya ini nggak iya. ada. Wah ini palsu. Itu bikin jadinya. kecewa konsumen. Kalau Pak, ya? kita tuh Ada. semua yang ada di menu itu barangnya ada, barangnya ada tuh gitunya. Terus alhamdulillah kita tuh berjuang terus, bekerja terus, berjuang kita tuh untuk melawan ekonomi, Iya, iya. benar-benar berjuang. Terus melatih karyawan tuh benar-benar dilatih. Iya. 1 minggu sekali meeting, Iya. riungan. Iya. Minggu depan gimana caranya, bulan depan gimana caranya. Ini sekarang tuh harga segini tuh masih bertahan kuat enggak gitu kan? Iya. Itu selalu Iya. gitu. Nah ini mungkin bagaimana cara Pak Haji Ed Sunaria sebagai direktur dan pemilik warung Leces Gaul, bagaimana cara memberikan motivasi terhadap karyawan. Mungkin karyawan tidak hanya bekerja dan terima gaji aja kan Pak Haji? Enggak. Coba Pak Haji disampaikan, apa aja sih kira-kira yang Bapak beri masukan pada karyawan itu? Terutama saya seminggu sekali itu ada acara rapat meeting lah. Iya. Kalau perusahaan itu meeting Iya. ya. Paling 1 jam 2 jam. Itu terutama buat kepentingan di rumah makan, buat kepentingan bekerja di warung. Yang keduanya kepentingan pribadi masing-masing tuh kita diperhatikan. Walaupun kepentingan dia masing-masing, tapi saya ngasih tahu gitu. Ini jangan gitu, ini jangan gitu gitu ya. Agar bisa semua karyawan di warung sate itu jadi orang benar gitu lah. Iya. Minimal nggak terlalu gitu ya. Iya. Alhamdulillah semua yang Kerja di sini. bekerja di sini alhamdulillah barokah, senang gitu lah, kelihatannya tuh senang gitu. Iya, karena setelah saya perhatikan Pak Haji kan tidak hanya kan seorang direktur, pemilik kan tinggal duduk manis Pak Haji. Ya, duduk manis saja. Enggak Pak Haji juga kan saya saya perhatikan Pak Haji kan turun, kontrol, ada barang yang kurang bagus ditata, termasuk Pak Haji juga bagaimana sih memberikan contoh membakar sate yang baik. Iya. Ya terutama untuk menjaga kualitas tuh itu. Terutama kan saya tuh yang yang bikin bumbu tuh gak ada orang lain, cuma saya sendiri. Iya. Kecuali anak saya ya udah, tapi belum pas kayak saya. Makanya dengan itu kalau lagi sibuk seandainya tamu penuh banget, saya tuh terjun. Saya tuh yang membakar sate saya. Jadi saya nggak ngaku, wah saya jadi Sama. enggak, sama aja, sama bekerja, sama-sama berjuang, sama bekerja, sama berusaha gitu aja. Jadi ini warung, ini perusahaan bukan perusahaan saya, ini bukan warung saya, ini warung kita semua gitu, sama karyawan tuh gitu. Jadi tempat kita cari uang sama-sama gitu. Jadi semua karyawan tuh bertanggung jawab gitu. Jadi alhamdulillah Pak Haji, konsep-konsep Pak Haji sangat bagus ya. Sehingga karyawan terus semangat ya. Pak Haji juga tetap nggak mengenal lelah dalam memperjuangkan bagaimana kemajuan warung sate Leces Gaul. Nah Pak Haji, sebelum kita tutup, ini menu-menu yang ada di Leces Gaul dari A sampai Z kira-kira apa saja Pak Haji? Menu yang ada di warung sate Leces Gaul. Ya, warung sate Leces Gaul menyiapkan sate kambing dadakan Leces Gaul, terutama sate kambing, sate sapi, sate ayam,
sop sapi, sop kambing, gulai sapi, gulai kambing, gulai kaki sapi, gulai kaki kambing, gulai kaki sapi utuh ada. Iya. Sop kaki sapi utuh sekarang udah ada, menu baru tuh. Terus gulai kepala kambing utuh satuan ada, insya Allah. Ini itu menu baru, tapi semua yang ada di menu itu barangnya ada. Ada semuanya ya? Ada semua tuh. Alhamdulillah. Yang lainnya masih tetap yang lama. Tongseng termasuk ya? Tongseng juga tetap bertahan. Tongseng daging, tongseng sapi, tongseng daging kambing, tongseng otak, tongseng jeroan, ada. Ada semuanya itu ya? semua yang ada di menu itu ada. Iya. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pemirsa, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk singgah ke warung sate Gaul, bawa keluarga, bawa sanak famili, buat bekerja, karena menunya sudah jelas ada semuanya. Ada. Tadi disebutkan sama Pak Haji bahwa menu yang ada di warung sate Gaul semuanya ada. Ada. Tinggal bagaimana pesan sesuai dengan yang ada di menu. Ya. Mudah-mudahan Sesuai dengan selera. Iya. Dan untuk akhir-akhir ini Pak Haji, bagaimana perkembangan konsumen di warung sate Gaul? Alhamdulillah. Walaupun sebelum COVID lebih dari sekarang. Habis COVID kita kurang lebih 2 tahun, saya tuh gak istirahat, tetap jualan, walaupun omset tuh waktu itu cuma 30%. Sekarang sih belum normal kayak sebelum COVID, cuman alhamdulillah. Sekarang tiap hari juga berjalan terus, apalagi hari Sabtu dan Minggu tetap penuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang terakhir Pak Haji, dengan penambahan menu-menu baru ini, menurut Pak Haji, sejauh mana konsumen yang Iya, menu yang baru itu yang gulai kepala utuh sama kaki sapi utuh tuh udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Iya. Lagi makan pesen kepala kambing utuh, pas belum habis juga udah pesan lagi 1 dibungkus. Itu yakin itu udah masuk. Iya. Terus kalau kita ngecek rasa. Kalau kita ada orang makan, ada pelanggan 2 orang, 3 hari datang 4 orang. Seminggu datang sama teman-temannya, 2 minggu sama keluarganya banyak, itu berarti masuk. Alhamdulillah. Pelanggan gitu ya. Artinya kan dari sekian menu kan tambal sulam aja ya. Iya, gitu aja. Itu tergantung selera itu. Iya. Silakan selera itu. Yang terakhir sampaikan ke konsumen Pak Haji bahwa dengan penambahan menu silakan, harganya juga nggak terlalu mahal Pak Haji ya. Sampaikan pada pelanggan supaya bisa persiapan keuangannya. Ya. Alhamdulillah warung sate Gaul, menu-menu yang ada di warung sate yang lama tuh masih tetap dipertahankan, rasa masih tetap dipertahankan. Juga sekarang ada menu baru yaitu gulai kepala kambing utuh. Sekarang lagi ada promo kurang lebih 2 bulan. Promo banyak tambahnya tuh, tambahnya kaki kambing. Tongseng kikinya. Jadi kurang lebih 2 porsi tambahnya itu gulai kepala kambing utuh. Itu lagi promo. Terus apalagi ada kaki sapi utuh, sop kaki sapi utuh. Sama lagi promo itu. Alhamdulillah udah masuk lidah pelanggan, juga udah banyak yang pesan, yang bungkus-bungkus. Alhamdulillah udah masuk. Alhamdulillah. Syukurlah. Ya baiklah pemirsa Nako TV, silakan pelanggan dari manapun berada hadir untuk warung sate Gaul. Karena di samping menu-menu yang sudah lengkap, juga warung sate Gaul sudah memiliki sertifikat halal ya. Amin. Artinya satu sertifikat, kemudian juga warung sate membantu pemerintah daerah untuk memberikan pajak. Amin. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji sehat, lancar, amin, sukses. Amin. Warung sate Gaul mantul.